Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Intan Wadiah dari Akuntansi 2019. Dan saya Salma Nabila Putri Surya dari Akuntansi 2019. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, kami akan membuat video mengenai materi teori perpajakan yang kami kuasai, yaitu tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Undang-undang yang mengatur PPN adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Yang merupakan objek PPN adalah yang pertama, penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak dari PKP. Yang bukan objek PPN adalah yang pertama, barang hasil pertambangan atau pengeboran seperti batu bara dan gas bumi. Kedua, barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan susu. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran. Yang keempat, uang dan emas batangan. Yang kelima, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Tarif yang dikenakan oleh PPN adalah yang pertama, tarif umum sebesar 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif PPN sebesar 0% atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Dan yang ketiga, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu sebesar 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Mekanisme yang dilakukan oleh PPN adalah jika setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan untuk membuat faktur pajak yang digunakan untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dapat dipungut disebut pajak keluaran pada saat PKP membeli atau menerima BKP atau JKP dari PKP lain. Maka, PKP pembeli atau penerima membayar pajak yang terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yang dibayar terus disebut pajak masukan, dan pada akhir masa pajak masukan dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Pada setiap masa pajak, jika jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Dan jika pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Restitusi hanya dapat diajukan pada akhir tahun buku. PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Pembayaran dan pelaporan PPN yang dilakukan adalah PPN mengikat pembeli dan penjual. PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Tetapi, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN adalah kewajiban penjual atau PKP, dan kemudian melaporkan pemungutan PPN ke Dijen Pajak dengan menggunakan bukti pungutan PPN, akta faktur pajak yang di dalamnya berisi seperti nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lain-lain. Penjual wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi, dan di online pajak, kita dapat membuat ID billing serta pajak online dan event SPT masa PPN secara mudah dan terjamin keamanannya.
PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain. Seperti contoh pertama, PKPA menjual tunai barang kena pajak seharga 20 juta, maka PPN yang terutang yaitu 10% dikalikan 20 juta yang menghasilkan sebesar 2 juta. PPN sebesar 2 juta tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA. Contoh kedua dikenakan atas ekspor barang kena pajak. PKPD melaporkan ekspor BKP dengan nilai ekspor 15 juta rupiah. Maka PPN yang terutang sama dengan 0% dikali dengan 15 juta rupiah sama dengan 0 rupiah. PPN sebesar 0 rupiah tersebut merupakan pajak keluaran. Pada kesimpulannya, PPN atau pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang disetor dan dilaporkan pihak penjual yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Batas waktu penyetoran dan pelaporan PPN adalah setiap akhir bulan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli atau memperoleh maupun membuat produknya. Dan di online pajak, PKP dapat membuat SPT masa PPN, ID billing, setor online, dan e-filing PPN dalam satu aplikasi terpadu. Mengenai penjelasan tentang pajak pertambahan nilai, semoga bermanfaat bagi yang menyimak video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.